Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cip, Assalamualaikum Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget nih sore-sore. Wah, luar biasa Pak Seno. Bisa aja. Seger juga tuh Pak Seno kelihatannya. Baru mandi, kalau saya baru mandi. Oh, baru mandi. Iya. Cip, terima kasih yang mau meluangkan waktu di kanal rumah kita. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengedukasi dan menginspirasi banyak orang nih, Cip. Iya. Saya kenalkan Cip sebentar kita menyapanya Sobat Seno nih, viewers kita nih. Oke. Jadi Sobat Seno ada Cip Henry di sini. Pak Henry Januar sebetulnya senangnya dipanggil Cip. Wah. Kalau ditanya kaliannya, kalau dideretin 2 halaman koran nggak habis nih. Jadi nanti itu boleh ditambahin ya Cip ya. Iya. Cip Henry ini terkenal sebagai pakar untuk pelestarian harta. Tuh luar biasa. Ahli untuk bagaimana kita bisa jagoan di sosial media juga ya Cip. Iya, hobi kalau itu. Financial planning juga, wealth planning juga. Dan Cip ini adalah orang nomor 2 di Asia Pasifik yang konon kabarnya nih, tolong dikoreksi kalau saya salah, punya ahli kalian juga dalam money profiling. Iya, money profiling. Waduh. Betul. Ada yang mau ditambahkan Cip mengenai track record, background? Sementara itu Chief, soalnya kalau dipanjangin terus makin panjang nggak beres. Nah ini jadi biar Sobat Senonya penasaran ya Cip ya, jadi bisa nanti intip-intip IG-nya Cip kan gitu ya. Boleh. Seminarnya Cip atau webinarnya. Boleh. Baik Sobat Seno, ini untuk pertama kalinya kita mengundang pakar luar biasa, jadi mau berbagi tentang financial planning yang simple aja. Untuk khusus milenial nih, teman-teman adik-adik kita. Oke. Dan sesuai nih yang kita undang memang nggak salah soalnya. Kalau Cip ini saya undang untuk nyanyi malah salah ya Cip? Iya. Juga. Itu enggak. Kalau nyanyi sih bukan hobi soalnya. Itu dia. Iya, cuma bisa kabur maksud penontonnya. sama. Ya. Baik, Cip. Ini kan banyakkan milenial punya mindset mau semua serba instan, serba cepet, nggak mau ribet gitu. Iya. Nah, bicara mengenai keuangan, gimana sih kalau milenial baru katakanlah fresh graduate, dapat kesempatan bekerja pertama kali atau bisnis pertama kali, apa yang harus dia lakukan? Cash flow manajemennya kayak apa sih? Supaya nantinya asik juga gitu, dianya nggak terlalu repot, biar nanti ujung-ujungnya jadi bahasa kerennya apa itu, uang yang bekerja gitu kan maunya ya Cip? Iya, harusnya minta advice nih dari ahlinya nih, dari Cip Henry. Iya, terima kasih Pak Seno dan teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau mau diskusi mengenai milenial, yang katanya dalam tanda kutip katanya orang yang maunya instan gitu ya, sebenarnya sih nggak ada salahnya ya buat teman-teman yang masih muda, masih berjiwa mungkin dinamis gitu ya, ingin mendapatkan experience bagaimana menciptakan uang dan membuang uang tersebut karena memang masih ada gejolak kesenangan di sana gitu ya. Betul. Milenial itu sebenarnya simple Pak Seno yang harus dipelajari. Garisnya itu tipis sebenarnya. Bahasanya bahasa umum aja. Bedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Itu dulu belajarnya. Atau kalau dalam kebutuhan ya. Atau dalam bahasa kerennya tuh need and wants gitu aja. Nah, milenial itu biasanya wants-nya tuh lebih tinggi. Gitu. Betul. Need-nya itu lebih kecil gitu ya. Karena buat dia kebutuhan itu bukan merupakan hal yang primer pada saat masih muda. Termasuk kita dulu waktu muda juga begitu ya. Jadi wants-nya tuh lebih tinggi. Cuman dengan zaman yang semakin maju ini, wants-nya ini disimplify sama sistem. Gitu. Misalnya contohnya belanja di dunia digital dan lain sebagainya. Itu akhirnya mempermudah proses dan menginstankan proses gitu ya. Nah, jadi bagi milenial nggak ada yang salah. Kalau aku selalu bilang dari dulu gini, tidak ada yang salah dengan jiwa milenial, tidak ada yang salah dengan jiwa spending. Namun, kita belajar gitu. Iya, tetapinya nggak repot kok. Spendingnya sekarang kita ambil untuk spending yang lebih panjang usia spendingnya, usia manfaatnya gitu ya. Gini, spending boleh, mau beli baju silahkan, mau beli sepatu silahkan, mau beli jam silahkan. Tapi di antara pembelian wants tersebut selipkanlah pembelian need.
Hmm, gitu. Nah, tinggal tata caranya kita atur bareng-bareng gitu. Kalau saya punya konsep gini Pak Seno, boleh nih, buat kebetulan para nih. iya fresh millennial, fresh graduate, milenial. Kalau kita mau ngelamar kerja, yang ditanya kan pengalamannya, Ya, betul nggak? betul. Pada Ya, umumnya itu pengalaman iya, kerja. Ya, itu mau dari zaman dulu sampai sekarang, mau ya, apa opportunity ada sampai misalnya sekarang terbatas gitu ya, pasti ditanya punya pengalaman kerja nggak? Kan gitu. ya, Di uang betul. sama, ini buat milenial nih titip pesan nih. Di uang sama, Hmm, uang itu akan nanya sama diri kita sendiri nih. Uang hmm. itu di money profiling punya sifat. Sifat pertama tuh ownership, ditanya sama diri sendiri Nah, kepada si pemilik. Uang, kamu tuh ngelatih saya untuk nempel di kamu nggak? Kan gitu ya. nah, Nah, iya. ternyata bisa dilatih. Latihnya sederhana. Setiap kali Hmm, kita membuang uang 5, ya, hmm. simpanlah 1. Oh, buang Gitu. 5, simpen dulu atau Simpan buang dulu, Cip? Simpen dulu ya. Nah, jadi gini, kalau Hmm, orang ya kayak kita nyebutnya ya, simpen 1, ya. gitu ya. Buang 5 Oke. simpen 1. Buat Hmm, orang milenial jangan ngomong nyimpen, buang hmm, uang 5 untuk wants, buang hmm. 1 untuk Untuk need. needs. Oh, Tetap buang, nah, gitu. Tetap buang. Jadi needs-nya itu apa? Contoh ya, kalau orang yang hmm. milenial, saya buang 5, katakanlah saya masih senang mungkin pergi Jalan jalan-jalan, ke saya mall mau ya, ke ke mall mall ya, ya, ya. mungkin hangout, mungkin Hangout, beli ya baju, macam-macam, beli beli mode baju untuk dan mode segala ya. macam. Ya, 5 Hmm, hal yang kita lakukan. hmm. Buang juga sesuatu untuk yang lebih jangka panjang. Contoh, Nah, buanglah untuk yang kita nggak bisa ambil dulu. Misalnya apa? Kan hmm. kita suatu hari pengen juga ya punya apa namanya kendaraan gitu ya. Ya, motor, mobil ya. Motor, mobil. Ya mulai dari sederhana, buanglah Hmm, untuk beli kendaraan walaupun hmm, harganya turun. Tapi dipakai untuk cari uang, misalnya hmm. gitu. Nah, kegiatan itu yang harus minimal dilakukan oleh milenial dalam mengatur cash flow. Itu udah serangkai itu. Ya. Nah, biar nanti Oh, nggak repot. Kalau kita udah ke belakang, pasti ngobrolnya agak sedikit teknis ntar nih, gitu Mas Eno. itu sebenarnya nabung kan sebetulnya ya. Iya, Yang dimaksud sebenarnya Chief ya. betul. Buat Sebenarnya milenial nabung. lebih enak buang, gue buang nih Iya, 100.000 per bulan atau 200.000 per bulan. betul, Uang ditampungnya di sesuatu dong, Chief ya, gitu kan kira-kira ya. betul. Iya, Karena di tempat sampah yang benar gitu kan ya. benar, benar, betul. Eh, Caranya itu tinggal kita atur sedemikian rupa. Cuma bahasa milenial itu memang bahasanya harus sama gitu. Buang ya eh, buang, keluar ya keluar. Cuman keluar eh, itu harus untuk sesuatu yang buat mereka tuh kena dulu di hatinya, gitu dulu. eh. Ini berapa banyak yang harus dibuang, Chief? Katakanlah gaji pemula, anggap di karyawannya bukan bukan pebisnis ya, milenial Ya, 5 juta deh, 5 ya. juta sebulan tuh. Dia harus buang berapa tuh, Chief, untuk kebutuhannya tadi? Oke. Eh, Teman-teman latihannya tuh mulai dari 10% sebenarnya. 10% dari total income. Ya, jadi setiap Oh, kali ada uang masuk, entah itu ya, uang uang apapun lah, dikasih teman, dikasih orang tua, iya dapat betul. gaji, dapat. Oh, setiap kali uang masuk, Hmm, standarnya tuh 10% yang dibuang untuk jangka yang lebih panjang. Itu. itu. Karena kalau misalnya bisa mencapai 10%, sebenarnya itu sudah merupakan standar internasional ya. Orang saving ratio itu Ya, 10%. Terus kalau misalnya saya belum bisa mencapai 10%, gimana? gimana tuh? Ya awalilah 10% itu dengan memulai setengahnya. Kalau saya selalu bilang begitu. 5% ya. Ya, awalilah dengan memulai setengahnya. Kalau memang katakanlah 500.000 dari pendapatan 5 juta itu sulit, awalilah dengan setengahnya. Hmm, Kenapa? Mengerjakan setengahnya itu tidak akan lebih sulit ketimbang 100%. Percaya deh. ya, Karena ya cuma benar. 250.000 juga gitu ya. Minimal Oh, ada gitu. Gitu Pak Seno. oke, oke, oke. Jadi dan itu sebaiknya dimulai dari sejak dia sudah mampu pegang uang ya. Ya, Walaupun dari orang tuanya juga sekalipun. Gitu. betul gini, yang Hmm, namanya dalam dunia keuangan, hmm, apalagi pelestarian harta, orang hmm. dianggap mampu dalam keuangan itu kalau sudah mencapai usia minimal 21 tahun. Minimal 21. Ya, jadi Ya. orang umur 21 tahun itu selayaknya sudah dianggap mampu mengatur uang. Hmm. Nah, jadi di usia dia 21 tahun, terima duit dari manapun, sisakan. Karena gini Pak Seno, ada ilmunya dari kecil diajarin. Nah, apa tuh? Jadi kalau Oh, dari nah. kecil itu gini, orang tua kita kan titip pesan, kalau dikasih duit itu masukin celengan ya, kan inget tuh.
Iya, lagunya Titiek Puspa juga menabung biar kita Nah, untung ya gitu kan ya. betul. Itu. Sebenarnya konsepnya sama, masukin ke Hmm. celengan. Cuman kan pada saat masih kecil, masih dibantu oleh orang lain, motivasinya, bahkan mungkin targetnya. Nah, 21 itu Oh, dianggap dia sudah punya motivasi sendiri, kemampuan sendiri untuk menentukan apa yang dia mau. Gitu. oke. Jadi Jadi gini, kita, Sobat Seno, Chip Andy ingin menyampaikan kalau Anda mau punya sesuatu di masa depan, nggak harus nunggu dulu untuk punya penghasilan sendiri ya. Begitu memang ada uang, misalnya sumber dari orang tua ya, Chip ya. iya, Kan mahasiswa jajannya sekarang udah banyak-banyak nih. Ada yang iya, 500 ribuan kali sebulan gitu ya. iya, Itu dibuang dulu tuh, dibuangnya ya kemana nih? Serah celengan dan sebagian ntar kita bahas ya, Chip ya. iya, boleh. Ya, dah. Jadi, nah yang bener dibuangnya kemana, Cip? Tempat sampah yang benernya mana nih? Nah, Banyak kalau, pilihan kan, Cip ya? mm-mm, Tabungan, deposito, asuransi, ya. reksadana. Nah, kalau teman-teman mau tahu dibuang kemana, yang paling penting minimal dimasukkan ke dalam satu tempat yang namanya tabungan, bukan titipan. Gitu ya. Wah, ada istilah lagi nih Nah, dari Cip. istilah Beda baru, ini. iya. Yang Tabungan sama namanya, titipan. iya, tabungan itu adalah sesuatu yang ditaruh, Ya. tidak diambil kalau nggak tujuannya sampai. Gitu ya. Hmm. Kalau titipan itu kita taruh, ada Eh, tujuan atau nggak ada tujuan, di tengah-tengah bisa diambil-ambil. Gitu. Oke. Nah, dua ini harus di tempat yang berbeda, tidak boleh sama. Apapun yang terjadi deh, karena dia bilang, Chief, saya mau naruhnya di tabungan yang sama, karena apa? Sekalian aja, boleh nggak? Eh, Nanti kalau udah tercampur, ada gerakan hati yang bilang, oh masih ada duit. Nah, itu jangan. Makanya kita selalu sarankan, bukan punya dua rekening. Kalau tetap terpaksa satu rekening karena mungkin biaya juga mahal, harus ada buku catatan tersendiri untuk yang tabungan tadi. oke, oke. Jadi pisahkan dulu mana tabungan, mana Nah, titipan. Nah, tabungan ini ya hanya ada dua tempat hmm, gitu yang kita sarankan. Yang ya, pertama itu adalah tabungan seperti biasa, tahapan dan lain sebagainya, yang nanti suatu hari kalau nilainya cukup dipindahkan ke deposito. oke. Tabungan yang kedua ya adalah asuransi. Gitu. Hmm, Nah, tabungan yang kedua, kenapa asuransi? Karena itu konsepnya memang tidak bisa untuk diambil. ya. Nah, tujuan jangka panjangnya menarik, Pak Seno. Hmm, Kenapa? Dalam dunia internasional, di financial planning internasional, ya. spending pertama kali manusia itu adalah insurance. Oh, Gitu. kayak istilahnya tuh piramida keuangan ya, diperkuat Betul. dulu. Iya, spending pertama kali dia harus insurance, kedua investment. Nah, dengan yang tadi dia sisihkan 10% untuk tabungan dan untuk apa namanya asuransi, dia sudah melakukan dua hal tuh, investment and Dan, saving di saat yang oh, bersamaan ya, gitu. tadi dulu pelan-pelan nih, Cip. Takutnya Sobat Seno ketinggalan nih ya. Ya, Saya ya, coba bantu resume dulu nih. ya, Kalau Anda punya duit dan udah mampu, alokasikan sedapat mungkin 10% kan gitu, Cip. betul. Bagi dua tuh, ada titipan dan ada tabungan. Ya, Titipan itu sesuatu yang bisa diambil kapanpun Anda mau ya. betul. Berarti termasuk transaksi kayak saya punya ATM untuk saya tarik, saya transfer, saya beli pulsa, itu titipan dong Cip ya. Betul. Nah, tapi tabungan anggap yang nanti aja biarin aja dulu sampai kayak bola salju gitu Cip ya. Betul. Dibagi dua lagi nih. Ada yang asuransi, satu lagi ada yang silakan pilihannya apa ya. Oh, Ya, apa? tabungan atau Deposito. deposito boleh gitu. Suka ada yang nanya juga. Sekarang anak muda tuh luar biasa ini loh, kreatif ya. Kalau Ya, reksadana juga oke nih, Cip ya. oh, boleh. Yang penting Wah, tujuannya nyampe dulu baru bisa kita ambil. Itu aja. iya. Jadi bahwa apa yang dia pilih bergantung terhadap juga tujuan keuangan masa depan gitu, Cip ya. Betul. Oke, ini tabungan dan titipan. Menarik juga nih. Nah, Cip, eh, kadangkala kan kalau orang juga udah bekerja, kemudian dapat penghasilan, itu kan tetap ada sesuatu yang bisa mengganggu kelancaran pekerjaan dia, Cip ya. Betul. PHK gitu kan. Ya, Maaf ya, sakit, kecelakaan. Dengar-dengar katanya juga ada istilah apa tuh, Cip? Dana darurat atau emergency fund atau apa tuh untuk seseorang gitu. Buat iya. milenial gimana nih, Cip?
Nah, gini teman-teman, kalau misalnya tadi sudah melakukan kegiatan yang tadi tuh Pak Seno, tabungan Ya, titipan tadi, kan gitu ya. ya. Nah, kan kita menunggu sampai tujuannya nyampe, yang tadi tuh, Yang yang tadi. tabungan tadi. Nah, Aduh, Chief, lucunya, biar simulasi, Chief, saya interrupt dulu. Umpama aja cita-cita saya ingin punya DP, down payment, 3 rumah, tahun dari sekarang untuk rumah misalnya ya. ya, Kalau udah tercapai DP-nya, yang ini baru boleh di ya. Jadi ini. ibaratnya gini, misalnya kita tadi udah sisihkan uang 10% Hmm, gitu ya hmm. untuk yang tabungan gitu ya, dengan tujuan kita mau DP rumah 100 juta, katakanlah gitu deh, biar gampangnya. Nah, pendapatan kita Ya, katakanlah 5 sampai 10 juta. Anggaplah biar gampang ya, hitungnya 10 juta gitu ya. Nah, berarti kita nyisihin 1 juta tuh. 1 juta, ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai kita mencari angka 100 juta. Tentunya dengan ada bunga dan lain sebagainya lah gitu ya. Atau bagi hasil bagi yang apa tidak menginginkan riba misalnya. Kita untuk dana 10%-nya. Minta maaf, ada gangguan internet. Chief, masih Iya, bisa mendengar saya ya? masih bisa masih. Mas Eno. Mas Eno.